Halo, Pak Johan. Halo, halo. Oke. Wah, Halo. udah ada komen pagi, Pak. Udah ada Pagi-pagi udah ada komen komen nih. nih. Mau Ini mau diajak seru nih kayak DNA, topik kita. tapi tidak Agak mau ikut menarik. ya. Oh, oke, oke, oke. Seru, seru, seru. Seru nih kayaknya Topik nih kita. topik yang lagi ngetren memang ini ya, yang harus dibahas Ya, ini. Tema harus, topik harus, yang harus harus. dibahas nih, biar tidak menyesatkan. Ya, kita sih dalam percakapan pribadi kita kita sudah sering bahas ya kan, tapi kita Iya, nggak pernah bicara ke publik ya. Kita nggak pernah bikin betul, konten soal ini, kita nggak pernah bikin video soal ini. Meskipun di betul. kelas-kelas kita juga singgung secara umum kan Hmm, bro. Kita betul. kita ada edukasi secara umum, tapi kita nggak pengen berdebat. Ya kan? Penting untuk disinggung, tapi Oke, ya biasanya kita nggak nyebut brand, nggak nyebut merek ya. ya, ya, ya. Hari ini Halo, juga kita nggak sore, sebut Pak brand. Gunardi. Iya, iya, iya. Sore, sore. Sore, Halo, sore, halo. apa Kok wajah kabar? kalian nggak muncul? Hmm? Baik, baik, puji Tuhan. Kok wajah kalian nggak muncul ya? Ah, itu berarti sinyal. eh Sinyal Pak Signal Kun. mungkin. Sinyal ya. Aku keluar dulu deh, bentar lagi. Oke. Bentar ya. Harusnya. Aku keluar bentar. Ya, soalnya di kita lancar. Lancar, lancar. Oke, Hmm. so hari ini Topik soal robot robot trading? trading Po- terkait Ponzi hmm. atau diduga Ponzi lah ya. Diduga Ponzi. Jadi ini dulu ya teman-teman ya. Jadi kasih catatan dulu ya. Kita tetap pakai kata dugaan karena Mm-mm. belum resmi, belum resmi. Ya. Belum resmi sampai sudah terlambat. Sampai terlambat ya, betul. Oke, bangun, beres? Welcome back. Wajah kalian belum muncul. Suara ada, wajahnya nggak ada. So- oh Nggak ya apa-apa lah, sudah, dengerin lanjutkan. aja. Ya, di kita Nggak apa-apa, Ya, lancar sih. dianggap ada kalau gitu. lancar. Kenapa? Dianggap aja ada. Ya, suara Nanti sih akan jelas. muncul kalau kalau sinyalnya makin kenceng akan muncul. Hmm. Oh, oke. Ya, ya. Sip, kita So pertanyaan ngomongin apa nih? pertanyaannya nih. Robot Ponzi, robot trading nih, robot trading. Minggu Ya, ini kita Ya. menarik. bahas tentang robot trading Ponzi, ya, atau robot trading terduga Ponzi, gitu ya. Mm-mm. Tetap tiap hari, tapi kita bahas subtema yang beda-beda. Hari Ya, ini kita mau bahas soal logis gak sih? logiska. Ya, ini Logis kah? menarik nih, karena Ya. bagi saya pribadi juga pertanyaan besar nih soalnya. Mm-mm. Bro Ferdi dulu deh, komen, Bro Ferdi. Oke. So kalau Ya, dari gua kan kita selalu balik ke penawaran ya, penawarannya ya. Jadi robot trading ini kan adalah penawarannya adalah sebuah robot yang dimana kita nggak usah jago bisa trading di aset apapun, baik aset forex maupun aset kripto, saham nggak ada ya, yang robot trading saham nggak ada ya, antara dua itu ya. Dan kemudian ya, kita diiming-imingi biasanya dengan robot ini bisa mendapatkan return berkali-kali lipat ya, 30% sebulan gitu, 50% sebulan. 30% sih waktu itu gue dapatnya, 30% ya, sebulan. Dan ya. kalau Itu dilihat ada yang 20% gitu ya. ya ada yang 20% gitu ya. Dan Ya, juga dan itu diklaimnya pasti waktu itu, diklaimnya pasti 1% sehari gitu diklaimnya gitu ya. Dan kemudian juga hit rasionya bisa sampai 90%. Ya, hit jadi ratio itu buat teman-teman yang nggak tahu itu kalau kita masuk trading gitu ya, menangnya betulnya itu profitnya itu 90 kali gitu ya, dari 100 ya, kali. 90% untung gitu ya. Ya, 90% Ruginya untung. 10%, Ruginya ya 90% ya, untung. itu. Nah, kalau kalau menurut pendapat gue pribadi, robot itu yang sekarang ini ada di masyarakat ya, yang diiming-imingi gitu ya. Orang-orang tuh pikirnya robot itu kayak AI gitu, artificial intelligence yang bisa jalan sendiri gitu, yang bisa jalan sendiri. Karena Iya, bagaimana kalau iya, kita bicara di brokerage, di forex, itu kan sebenarnya memang kayak di saham ada yang namanya sistem otomasi. Nah, jadi iya, robot ini sebenarnya yang dikembangkan orang-orang ini seharusnya yang benar itu kan adalah sebuah alat sistem otomasi
yang dimana orang yang mengoperasikannya setup masuk di harga berapa, jual di harga berapa, instrumennya apa, gitu kan ya. Nah, tapi kalau yang sekarang muncul, seolah-olah tuh robot ini pinter banget nih, gitu loh. Jadi 24 jam dia trading sendiri, segala macam. Nah, kayaknya buat gua ya, untuk saat ini kayaknya it's too good to be true. So, gimana pendapat Ko Johan, Ko Pakis? Oke. Eh, ya itu menurut aku pertama kali aku dengar nggak lo jujur aku berpikir nggak logis. Kenapa nggak berpikir ini nggak logis? Satu, trading itu nggak ada yang namanya bisa 90% hit ratio. Ngomong gitu ya, atau apalagi tiap hari menang gitu ya, tiap hari untung. Itu bukan trading. Mana ada trading yang trader paling jago pun nggak ada yang seperti itu. Ini kalau bahas dari segi kita bisa ngomong gini karena kan kita trader. Kita Ya. tahu trader dan kita kenal trader yang jago-jago, kita kenal trader yang mencetak untung besar tiap tahun secara konsisten, tapi mereka pun tidak punya hit ratio 90%. Mana ada namanya hit ratio 90%. Ya kan trading itu kan kemungkinan gitu. Bisa 50% aja udah bagus banget. Apalagi 90% konsisten di pasar apapun gitu ya. Itu luar biasa. Gitu. Nah, Gue pernah hit ratio gue pernah 75% kok waktu zaman-zaman iya. scalping. Tapi profitnya kecil cuma 5% sebulan. Iya. Nah, dan ini ngomong hit ratio 90%, ngomong bisa itu apa secara konsisten ya kita ngomong ya, kalau hit ratio 90% tapi cuma sebulan ya bisa. Ya kan, lagi bagus, kita ngomong saham marketnya lagi bagus, bisa aja hit ratio 100% juga bisa gitu ya. Tapi kan enggak selama 3 tahun. Ya kan? Tidak ada gitu. Seperti itu. Nah, itu tidak logis kalau kita tahu trade. Sebab itu kenapa kita gemes ya kadang-kadang, jujur dari awal kita dengar ini kita agak gemes gitu ya. Awal-awal nggak peduli, tapi ketika banyak teman-teman kita yang kita kenal secara pribadi, saya, Pak Kun, kita teman-teman kita pribadi ikutan, kita berusaha menjelaskan pada mereka bahwa ini nggak logis, nggak ada trading yang seperti ini. Kita bisa ngomong gini karena kita kan tahu trading seperti apa. Kita kenal para trader-trader yang jago gitu. Jadi nggak ada trading yang seperti ini gitu. Nah, dari situ dan saya kira kalau hari ini di banyak youtuber beberapa yang biasanya youtuber yang ngomong against ini kan adalah mereka punya pengalaman trading ya, mereka nggak bisa ya, saya rasa juga karena mungkin logikanya juga sama, nggak logis bro gitu untuk bisa seperti ini. Nah, kedua bicara dari sudut pandang IT ya, dari sudut pandang robotnya. Yang disebut robot itu kan sebenarnya otomatisasi. Bukan berarti robotnya bisa belajar sendiri. Ini suka dipakai kata artificial intelligence. Itu overkill namanya. Itu berlebihan karena itu bukan artificial intelligence. Itu otomatisasi. Bahkan kalau orang komputer harusnya menyebut itu coding aja gitu ya. If then, if else gitu kan. Ya. Bukan berarti si robotnya bisa belajar sendiri gitu. Ya, makin lama artificial intelligence harusnya si robot itu machine learning, dia bisa belajar sendiri kan gitu. Betul. Tidak bisa kan gitu. Nggak, ya sampai saat ini belum ada seperti itu kan gitu. Ya nggak tahu di masa depan ya gitu. Tapi again, orang yang nggak ngerti trading, orang yang nggak ngerti IT, merasa itu bisa-bisa saja gitu ya. Merasa itu mungkin. Kita yang gemes, kita yang ngerasa nggak ada yang seperti itu. Ya, ini itu curhat dikit lah di depannya ya. Ya Pak Gun, ini kita udah, soalnya ini kita sering ngomongin dari 2-3 tahun, 2 tahun lalu lah ya. Kita udah sering ngomongin, tapi kita biasanya percakapan pribadi aja. Iya, dan kita sering ditawarin. Iya, sering banget itu mah. Pak Gun, silakan. Nah, thank you. Ini kayaknya sinyal saya kurang bagus. Terakhir suka ngadat. Kalau saya ngomongnya kurang jelas, kasih tahu ya. Oke. Ini so far oke ya suara saya. Bagus. Oke. Ya, kalau menurut saya tadi saya juga sambil juga diskusi sama istri ya.
sebenarnya kita juga sering diskusi sih soal robot trading ya. Too good to be true ya. Istri saya pengalaman trading 20 tahun ya, 21 tahun malah tahun ini, dan saya lihat aktivitas istri saya setiap hari ya, itu pagi malam ya. Ini sekarang kayak kondisi sekarang dia, saya ceritain sedikit supaya Anda punya gambaran, teman-teman punya gambaran. Trading tidak segampang itu. Kalau ada trading yang seperti itu, tadi saya ngomong sama istri, kalau ada trading seperti itu, udah kita nggak usah trading, taruh duit aja ke robot. Robot yang jalan, kita jalan-jalan aja. Alangkah indahnya hidup ya. Tapi it's not that easy gitu ya. Bahkan waktu kita sempat dulu sama Pak Johan, kita ke Manila ketemu Mr. Edward Lee. Kita diketahui waktu itu kan, ini kan soalnya robot trading kan sudah mulai heboh 3-4 tahun terakhir ya. Kita sempat tanya, dia bilang, kalau ada yang seperti itu, kenapa gua habisin waktu 50 tahun buat trading gitu. Gua langsung bayar, gua langsung beli. There's no such thing, kata Mr. Edward Lee. Nah, kembali, tadi saya mau cerita ya, ini misalnya contoh aktivitas istri saya setiap hari ya. Setelah market tutup, kita bicara setelah market tutup. Ini dia istirahat bentar, ya, siapin makan dan sebagainya. Nah, ya pokoknya relax bentar. Nanti sekitar jam 8, ya, jam 7, jam 8, dia mulai baca-baca berita lagi, ya, lihat apa yang sedang terjadi di luar dan sebagainya. Kemudian jam 9, biasanya dia sudah standby, mau lihat market US, apa yang sedang terjadi dan sebagainya, sambil dia baca berita, scan secara teknikal, fundamental dan segala macam tentang saham dan sebagainya, sambil coba pantau apa yang sedang terjadi di market US, market luar dan sebagainya ya. Kadang-kadang itu sampai jam 10, jam 11 malam ya. Dan itu kondisi normal ya. Kadang-kadang jam 11 dia baru tidur. Kadang-kadang pagi-pagi ya, jam 3, jam 4, kadang-kadang jam 5, paling telat jam 6 ya, jarang bangun jam 6 ya. Jam 5 dia sudah bangun, pengen lihat market US. Halo, suara saya jelas nggak sih? Ya, jelas, Ya, lanjut. jelas. Jam 5, jam 6 dia bangun, mau lihat penutupan market di US, marketnya kondisi seperti apa, penutupannya gimana, saham apa yang naik, ada berita apa dari market US dan sebagainya. Kemudian dia baru cari-cari berita lagi tentang Indonesia dan segala macam, sambil screening dan sebagainya. Nanti jam 8 dia baru mulai kasih rekomendasi atau setengah 9. Kemudian jam 9 mulai trading di market Indo. Nah, itu kegiatan setiap hari ya. Dan it's not easy ya. Itu sangat capek dan sebagainya. Jika ada robot yang sehebat itu yang bisa menggantikan, ngapain gitu ya. Meskipun dia senang, meskipun dia passion, Putusan kan capek, ya, itu pekerjaan yang gak gampang. Orang pikir, analis tuh enak, nih, analis tuh gampang dan sebagainya. No, it's not that easy, ya. Makanya kenapa sebenarnya satu hal poin yang ingin saya juga tekankan adalah karena kita di HBC, kita kan di saham. Sebenarnya robot trading itu lebih banyak di forex dan sebagainya. Kenapa di saham nggak bisa? Karena di saham ada fundamental, ya. Di HBC kita ngajarin selain analisa teknikal, ada analisa fundamental, ada analisa sentimen. Yang di forex, ya, di forex mereka nggak punya analisa fundamental atau sangat kurang lah, ya, tidak mengandalkan analisa fundamental. Sedangkan di saham, ya, analisa fundamental sangat penting, apalagi kalau kita bicara investasi, analisa fundamental sangat penting. Jadi poin pertama yang sangat penting adalah is too good to be true, ya. Dan saya selalu menerima nasihat dan pengalaman bahwa jika ada tawaran bisnis yang too good to be true, ya, terlalu bagus, Anda harus hati-hati, ya. Karena kalau memang itu benar-benar ada, wah, indahnya dunia, ya. But so you have to be careful, ya. Itu sih pesan saya kalau dari saya, bahwa kalau itu terlalu bagus, ya, terlalu gampang, hati-hati. Karena ya pengalaman kita, saya ini mau ngomong jujur juga nih, ya. Ini saya sampai males buka Facebook, ya, karena banyak teman yang setiap hari posting soal, wah, seakan-akan dia jago banget, ya. Untung sekian persen, dapat baru withdraw sekian US, wah, segala macam lah dan sebagainya.
Apalagi ada yang pamer mobil mewah, pamer wah beli rumah sekian puluh M dan sebagainya. Ya, di satu sisi saya ngecek ya, apakah saya iri sama mereka. Tapi di sisi lain saya harus sadar bahwa eh, ini cuma sementara ya. Kalau memang benar-benar ngapain saya capek-capek, kita capek-capek trading lah, analisa lah, baca berita lah dan segala macam. Ya dan kalau kita analisa fundamental aja, lihat satu perusahaan, baca laporan keuangan aja 500-an lembar ya. Lama-lama capek toh ya. Kalau ada yang kayak enak kayak ya nggak usah jadi analis, nggak usah ini taruh duit aja, kita nikmati hidup ya. Itu sih. Ya. Dan aku juga nambahin tuh. Hal-hal lain yang menunjukkan ini kita bisa ngomong begini ya. Kita berusaha logis kan gitu ya, berpikir secara logika. Kalau ada yang seperti ini, mereka yang fund management, ngapain punya tim pengelola dana gitu ya, kayak mentor kita Mr. Edward Lee ngelola dana besar itu kita pernah ketemu ya, tradernya tuh ada 40 orang semua itu digaji, dibagi profit gitu kan. Nah kalau bisa pakai robot, nah ngapain perlu 40 orang gitu kan? Ada fund, ada uang ya taruh aja di situ. Ya, yang ada orang juga yang suka bercanda ya, Ibu Sri Mulyani taruh aja uang di sana kan, Indonesia bebas hutang gitu ya. Kan atau ya kan Warren Buffett ngapain susah-susah ya, George Soros taruh aja uang di situ kan gitu. Ya karena nggak ada yang seperti itu gitu. Ini Ponzi, teman-teman. Ponzi itu adalah mungkin teman-teman yang nggak familiar dengan termsnya ya. Skema Ponzi adalah skema di mana Piramida. Piramida berjenjang ya, dengan tujuan merekrut member baru. Uang yang didapat dari member baru diberikan kepada member yang bergabung sebelumnya. Ponzi itu kan sangat simpel ya. Sebenarnya itu kenapa orang kembali jatuh lagi. Covernya bisa beda-beda, story-nya bisa beda-beda. Ya, dari zaman dulu ya, nanti kita cerita pengalaman juga. Dari zaman dulu ada kan, Bro? Benar apa namanya? Jadi Udah kita dilap. masih SMA apa mahasiswa ada dana Sonic apa-apa, Bro, betul nggak? Dana Sonic. Ya kan? Banyak. Zaman dulu juga ada. Banyak ada. Karena kenapa bisa hidup terus, nggak pernah mati tuh ya. Zaman dulu Ponzi scheme, Ponzi ya sendiri itu dari dia investasi perangko ya, itu 100 tahun lalu gitu. Kenapa? Gampang soalnya. Skemanya sangat mudah. Artinya rekrut orang baru, ngasih uangnya ke atas gitu, ngasih uang yang sudah kepada member yang sebelumnya, sehingga member yang sebelumnya merasa dapat untung. Ya, alasannya bisa beda-beda ya. 100 tahun lalu investasi di perangko, ya kan? Bisa tinggal apa aja kan, sebut aja. Alasan apapun uangnya datang dari mana. Ya, padahal itu nggak real. Ya, yang real adalah bahwa uang dari bawah diambil, ditaruh ke atas gitu, that's it. Gitu. Nanti kita bicara inilah kenapa itu salah dan sebagainya. Tapi yang jelas unlike ya, kita akan bilang mustahil itu trading. Dan ini juga yang kita bilang ke teman-teman kita sebenarnya. dan kita agak jujur, kita pribadi biasanya kita sering dengar hal-hal begini ya, maksudnya money game, dan kita nggak terlalu pusingin lah ya, ngapain itu ya kita pusingkan. Tapi khusus babak ini dari 2 tahun lalu kita concern sekali karena banyak teman dekat kita kan yang terlibat gitu, dan bukan orang-orang yang sebenarnya, kalau kita bilang ya misalnya ya mohon maaf istilahnya, bukan orang-orang yang nggak berpendidikan, bukan orang-orang juga yang nggak punya wawasan. Banyak yang dari mereka adalah sekolah di luar negeri, pendidikan S2 bahkan S3 gitu ya, yang bahkan ada juga yang tinggal di luar negeri yang kita bilang harusnya terekspos dengan banyak hal yang lebih maju ya gitu ya. Mohon maaf tapi mereka juga ikutan bahkan mempromosikan gitu. Itu yang saya pribadi sih ya, bagi saya ini nggak logis nih. Kenapa bisa begitu? Nah, mungkin teman-teman ingin bahas nih. Ya, kenapa ada orang-orang yang kita bilang ini pinter mestinya yang bisa sampai ikutan juga tuh, Bro. Gimana tuh, Bro?
Bro Ferdi Sudah juga udah pasti nomor satu cuan, pengen dapet cuan kan, pengen dapat duit gampang gitu kan di zaman super internet ini, super network, super sosial media kan semakin gampang. Zaman dulu bayangin ya, zaman dulu. Kalau dulu saya aktif di MLM dulu ya, aktif di MLM, rekrut member gitu ya. Nah, tapi MLM-nya waktu itu di CNI ya, jadi kita banyak jualan vitamin ester C ya zaman dulu ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita pergi ke rumah-rumah, kita ngundang satu orang, dua orang, tiga orang, datang ke presentasi. It's really really hard work gitu. Ya, ngundang satu orang ditolak, ngundang dua orang, ngundang 10 orang yang datang satu orang, dua orang. Tapi bayangin sekarang ya, dengan teknologi sosial media, Zoom, sekali kita posting di sosial media, ya sekali lihat 100 orang, 1.000 orang gitu kan. Sekali kita ngundang Zoom, satu Zoom bisa 300 orang. Bayangin, kita cuma duduk manis di sini, cuap-cuap, ngomong 300 orang. Dari 300 orang itu, yang tertarik anggaplah mungkin cuma 10%, 30. Kita lakukan ini setiap hari. So, it's really simple, it's really easy, dan zaman sekarang, apalagi dengan masa pandemi, masa ekonomi susah, siapa sih yang nggak tertarik untuk dapat uang cepat dan uang mudah? Easy money. Menurut gue sih, satu-satunya alasan, that's it, easy money. Dan sekarang gampang banget jalaninnya. Tapi saya mau counter nih kalau gitu. Jadi menurut Bro Fer adalah ini karena mereka sebenarnya tahu itu money game, ya, tapi pura-pura nggak tahu gitu. Atau kan karena mereka bilang ini bukan money game pasti. Kalau ada tanya dia, kebanyakan akan bilang bukan money game. Meskipun ada sebagian juga. Ada sebagian yang bilang, iya. Nah, jadi saya tahu nih money game ya, mau ikut nggak gitu. Betul. Gitu ya? Nah, rata-rata yang nawarin gue kayak gitu. Ini gue tahu nih money game, kita masuknya sebentar aja. Nanti habis itu kita keluar lagi, gitu kan. Jadi udah tahu gitu. Well, zaman lagi susah, lagi butuh duit, kita bisa bilang apa gitu kan? Ya sudah, gitu. So, sometimes setiap orang punya motivasinya beda-beda kan, punya logisa beda-beda. Tapi menurut gue kembali pasti motifnya cuma satu, easy money, duit gampang. Yes. Nah, pengalaman aku mungkin agak berbeda nih, Bro, sama teman-teman nih. Karena ada mereka yang sampai hari ini, sampai detik ini, yang ketika hampir semua perusahaan perusahaan seperti ini sudah ditutup atau menutup diri, pokoknya sudah berhenti, ya, masih yakin ini trading beneran gitu ya. Ini bukan Ponzi. Ini kita benar-benar trading dan kita untung gitu. Ada yang begitu. Dan orang-orang yang merasa seperti itu bukan orang yang nggak punya pengetahuan loh, bukan orang-orang yang nggak punya pendidikan loh. Kenapa mereka bisa sampai merasa seperti itu gitu ya? Saya agak heran juga, saya berpikir bolak-balik gitu ya. Either membodohi diri sendiri atau memang memang pura-pura bodoh gitu, saya nggak tahu juga gitu. Nah, ada juga yang seperti itu, Bro, sampai hari ini masih yakin ini bukan Ponzi gitu ya. Pengalaman Pak Kun gimana? Ya. Terus terang, saya dulu pernah, terakhir ya, saya sama istri pernah kena, kita sebutkan MMM ya. Udah lewat. Iya. Itu terakhir itu masih bagus. Itu masih bagus, Bro. Itu Ponzi yang jujur. Iya, karena waktu dari awal itu ngaku Ponzi. Iya, karena waktu itu kita lagi kepepet, lagi butuh duit dan sebagainya, terus ditawarin, terus dibilang, wah ini baru mulai dan segala macem. Ya sebenarnya juga ya ada unsur keserakahan sih ya, maksudnya ya memang waktu itu lagi mau coba start bisnis ini itu segala macam, belum bisa jalan, belum ada penghasilan, sementara udah punya keluarga, punya anak, punya cicilan rumah, punya cicilan mobil, butuh penghasilan ya, sehingga waktu ditawarin ya udahlah iseng-iseng ya coba, dan ternyata dapat duit. Nah yang menjadi masalah adalah begitu coba-coba dapat duit, beneran ya nambah duit, nah itu yang masalah ya. Nah seperti ada yang Goverdi bilang bahwa ada orang yang bilang bumpung kan di awal ya udah yang penting gua taruh duit, gua balik modal, ya udah sisanya jalan. Tetapi biasanya manusia kan serakah ya, begitu ada dapat duit ternyata bener bisa jalan, untungnya dimasukin lagi atau malah tambah duit lagi. Nah makin lama itu makin berlipat ya, karena
karena keserakahan manusia dan sebagainya. Well, sebenarnya gini, kalau mau ngomong jujur ya, mungkin ya, suatu saat nanti ada, kita nggak tahu karena kecanggihan zaman teknologi dan sebagainya, mungkin suatu saat ada benar-benar robot atau trading yang memang sangat hebat dan sebagainya. Tapi mungkin kalau di saham susah ya. Kalau di forex masih mungkin karena kan lebih mengandalkan teknikal ya. Sementara kalau di saham ada unsur sisi fundamental yang di saham kan fundamental, ada bisnis yang real ya. Ada bisnis yang real. Kalau forex kan foreign exchange kan, perdagangan mata uang dan sebagainya, mungkin masih bisa karena yang dilihat lebih banyak secara teknikal ya. By the way, saya juga tidak mendalami forex ya. Tapi kalau di saham rasanya susah ya untuk pakai robot dan sebagainya. Memang yang menjadi kendala adalah menurut saya adalah ini gabungan antara robot trading sama skema Ponzi. Memang hasilnya powerful ya, makanya promosinya gila-gilaan ya. Karena robot trading aja udah menggiurkan, terus ditambah dengan Ponzi, wah hasilnya powerful. Makanya saya tidak heran ya kalau lihat beberapa teman saya yang posting-posting terus di Facebook ya, minggu ini posting beli mobil mewah, minggu depan posting beli rumah mewah. Gila ya, dalam waktu berapa bulan? 1 bulan, tiap bulan bisa nambah-nambah aset yang bukan 1-2 miliar, puluhan miliar ya. Ya secara manusiawi menggiurkan, tapi ya saya mencoba menghibur diri ya, menyanyikan lagu Krisdayanti, menghitung hari. Saya berpikir ini cuma soal waktu aja nih, cuma soal waktu. Tapi sempat penasaran juga, ya karena ada beberapa yang saya tahu itu sudah ada sejak 2017, 2018 saya sudah pernah diajak. 2018 kita udah pernah diajak, saya sama istri sudah diajak teman dekat dan sebagainya, yang cukup dekat lah ya. Sampai dikasih tahu ini itu dan segala macam, dan dia sudah pamer beli mobil mewah ya dan sebagainya, sempat tergiur ya. Tapi kita pikir-pikir enggak lah ya, ini soal menghitung hari aja. Tapi kemudian belakang-belakangan mikir, gila ya, ini robot trading udah jalan 3-4 tahun kok masih bisa hidup ya. Biasanya ponzi kan nafasnya cuma setahun 2 tahun, ini 3-4 tahun. Hebat bener ya, apakah ada backingan, ada apalah dan sebagainya. We don't know ya. I don't know, actually I don't know ya. Saya bukan pakar di sana. Sehingga saya merasa bahwa jangan-jangan ya. Tapi ya dengan kejadian seperti ini ya, dan kemarin juga sebenarnya kalau mau cerita lebih ini ya. Ini kan kejadiannya sekitar tanggal 27-28 Januari ya. Istri saya ulang tahun tanggal 27. Nah, waktu tanggal 27 malam ya, ada teman datang, kita teman lama, kita traktir karena istri saya ulang tahun, ngobrol-ngobrol. Malamnya dia masih sempat kasih lihat. Gue dapat dari robot ini sekian loh. Dia masih ngomong cerita. Saya lagi ada kelas ya. Jadi istri saya lagi temani dia ngobrol ya. Dia bilang, ini loh, saya masih dapat sekian loh. Ini loh, beneran loh, ini tuh segala macam dan sebagainya. Ya istri saya senyum-senyum aja. Itu tanggal 27, 28 berita keluar. Jadi, ya makanya yang kayak begini-begini memang susah ya. Nah kalau dibilang Pak Johan, kenapa masih ada orang-orang yang notabene lulusan luar negeri ya, orang-orang yang cukup pintar dan segala macam, kenapa masih terjebak atau ikut di dalamnya segala macam? Ya saya pikir ini faktor manusiawi, bahwa manusia kadang-kadang kan seperti dari Bro Ferdi bilang, isi money, ya mungkin ada yang serakah, mungkin juga karena males dan sebagainya. Ya, saya sampai tadi juga masih sempat di WhatsApp, ya ada yang cerita, wah ini kita bener kok, ini begini dan segala macam. Well, saya tidak mau tanggapi lebih lanjut. Oke, kalau dia merasa itu benar, kita susah ya ngomong. Ini kan ibaratnya ngomong sama orang yang lagi pacaran, lagi jatuh cinta. Kalau dikasih tahu bahwa pacar lu tuh begini-begini, nggak bakal percaya. Nggak bakal percaya sampai ngalamin. So, ya
time we prove, ya, waktu akan membuktikan bahwa ya yang benar pasti akan bisa bertahan, yang nggak benar ya akan habis. Itu sih kalau komentar saya. Dan waktu itu tidak akan lama lagi kan. Jadi dalam dalam sebenarnya gampang kan, dalam 1-2 minggu ini kalau kan lagi berhenti semua, 1-2 minggu ini kalau membernya bisa menarik kembali uangnya, ya benar gitu kan. Kalau tidak bisa menarik uangnya, ya tidak benar gitu kan, simple gitu. Kalau bisa menarik uangnya, saya berani ngaku, bisa berani bilang, wah ini bisa jadi benar nih gitu ya, atau punya uang banyak gitu ya. Tapi harusnya kalau saya bilang masalah nggak mungkin punya uang sebanyak itu. Ya, Ponzi scheme itu kan makin besar ke bawah, piramida kan gitu. Ya. Yang sekarang butuh dibayar itu banyak sekali gitu. Yang belum untung itu jauh lebih banyak daripada yang udah untung gitu. Ya, yang rugi. Ini kan yang di bawah ini banyak sekali. Apalagi kalau yang untung pun masih punya uang, semua pengen narik uang. Uangnya di mana? Uangnya sudah dibagi-bagi kok. Gitu. Kalau ini Ponzi ya. Kalau ini Ponzi, uangnya sudah dibagi-bagi kok. Lah, Pak. Ya nggak akan ada uang yang bisa dibalikin gitu. Nah, jadi yang sedang berharap bisa narik uang kembali, ya I don't know, I don't think so. Gitu ya. Ya. Well, gitu, bro. kebenarannya kita baru tahu ya, sebuah robot trading ini Ponzi, scam atau bukan sampai sudah terlambat. Kalau belum terlambat Betul. kita nggak pernah tahu. Ya, masih hidup, masih jalan terus. Ya. Ya, tapi lagi pula ini poin yang penting nih kan, soalnya salah satu ciri-ciri dari skema Ponzi, skema-skemnya seperti ini tuh selalu adalah sulit withdraw. Ya, sulit withdraw. Makanya orang selalu nanya withdraw-nya gimana gitu kan. Ya. Dan tapi ada satu poin yang mereka juga nggak perhatiin adalah keuntungan. Nah, keuntungan dari trading itu. Nah, keuntungan dari trading itu selama belum direalisasikan itu kan masih floating profit, masih in their system gitu ya. Nah, ketika itu ada di sistem mereka kan siapapun yang pemilik dari sistem ini, itu kan dengan leluasa bebas memainkan angka sebenarnya gitu. Lain cerita sama broker sekuritas, ya kan? Ini kalau di broker kayak kan? Iya, kalau di broker kayak Forex gini, mereka sebenarnya dengan leluasa bisa memainkan gitu, ya. Jadi itu Ya. Ya, itu satu poin yang orang suka nggak perhatiin gitu. Orang suka nggak perhatiin. Nah, gimana Ko Johan? Bro, iya. Ini mungkin terakhir sebelum kita jawab pertanyaan teman-teman. Aku pernah bahas sama Pak Kunardi, gitu kan. Katanya ini untungnya gede, gitu. Berapa gede sih untungnya, gitu ya? Kan ternyata yang mau join itu kan mesti bayar robotnya, ya kan, mesti beli robotnya katanya. Terus mesti ada macam-macam lah ya gitu, biaya-biaya awal. Terus ada keuntungan pun mesti ada profit sharing kalau nggak salah. Terus ada beda kurs gitu ya, kalau kita beli dolar sama kita narik Jual, ada beda yang sangat besar, spreadnya besar. Nah, kalau dihitung-hitung, ini kita ngomong orang yang tidak ngerekrut orang lain. Karena menurut saya, kalau udah tahu ini Ponzi, ya mau main sendiri, pakai uang sendiri, ya rela hilang uangnya, ya itu urusan masing-masing sebenarnya. Ya kita nggak ngomong gitu, kita nggak menjudge orang benar apa enggak, itu urusan masing-masing lah. Tapi kalau menurut saya, kalau kita tahu ini Ponzi lalu kita rekrut orang lain, nah itu baru bodoh gitu. Karena ketika dia bubar, ya kan, kita bisa dituntut sama orang kan, bisa dituntut secara hukum, bisa dibawa ke polisi. Nah ngapain untungnya segini tapi punya resiko masuk penjara gitu. Nah itu kan bodoh namanya ya, tidak memperhitungkan resikonya gitu kalau menurut saya. Nah tapi anyway, kalau kita nggak rekrut, berarti kan nggak ada uang dari hasil rekrut orang. Tapi hanya naruh uang kita dan katanya trading itu, kita udah hitung sebenarnya orang baru bisa balik dapatkan yang katanya profit sebesar uang yang dia masukkan. Itu sebenarnya 1 tahun bahkan lebih ya, 1,5 tahun ya bro, kita pernah hitung-hitung ya. Tahun 2 bulan.
setahun 2 bulan untuk dapatkan profit sebesar modalnya dia. Nah, anggaplah ini bakal bubar, anggaplah modalnya nggak bisa ditarik, sebenarnya dia butuh 1 tahun 2 bulan hanya untuk BEP. Ya, itu mah tidak menarik kalau menurut saya ya. 1 tahun 2 bulan berarti harus pastikan dalam 1 tahun 2 bulan itu ponzinya nggak bubar. Kalau bubar ya rugi gitu kan. Nah, apalagi yang katanya baru masuk terakhir-terakhir ini udah pasti rugi kan gitu. 1 tahun 2 bulan katanya. Nah, nggak menarik, ngapain? Ya kan berarti selama 1 tahun 2 bulan itu Anda masih beresiko rugi kan sebenarnya gitu. Gitu bro. Ya. Jadi yang menarik sebenarnya dari konsep Ponzi ini adalah rekrutnya, bonus recruiting. Nah, Itu duit ya, gedenya. ya, rekrut dapat uang. Tapi kalau Iya. ini bubar, siap-siap masuk penjara. Ya kan? Lah, kan bodoh banget gitu. Ngapain? Ya, saya jujur ngomong sama teman-teman yang saya kenal dekat. Dan punya anak-anak yang kecil. Saya bilang, bayangkan kalau kamu masuk penjara. Ya kan? Bayangkan kalau kamu masuk penjara 5 tahun. Ya kita nggak tahu. Ya kan penerapan hukum bakal seperti apa, tapi kan ada resiko itu. Masuk penjara 5 tahun, hidup kamu keluar, hidup kamu udah benar-benar berubah loh, bro. Ya kan? Siapa yang mau bisnis sama orang yang masuk penjara karena penipuan Ponzi? Nggak ada. Siapa yang mau gaji orang yang masuk penjara karena penipuan Ponzi? Saya sih nggak mau. Nggak ada yang mau saya rasa. Ya kan? Masa depan suram, bro. Kalau masuk penjara gara-gara itu, gitu kan, resikonya jauh lebih besar. Nah, saya nasihatkan ini sama teman-teman yang muda-muda sih ya. Saya bilang, oke, kalau kamu cuma perhatikan uangnya, saya ingatkan ada resikonya. Gitu. Ya, kalau main sendiri, uang hilang sendiri, kamu bisa hidup tanpa uang itu ya nggak masalah. Tapi kalau ngerekrut orang, ada resiko hukum itu, saya bilang. Gitu. Ya kan? Gitu, bro. Oke. Kita jawab pertanyaan deh. Yes. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, ya silakan ketik ya. Seperti biasa di bagian question mark gitu ya. Di bagian tanda tanya itu, biar kita gampang bacanya. Ya. Ya, ini harusnya banyak yang komen nih. Ini kan topik yang menarik nih, skema Ponzi ini. Ya, jadi kesimpulannya sebenarnya, kesimpulannya kalau di pembicaraan ini bukan robot Ponzi-nya yang menarik, tapi skema piramidanya, skema rekrut member get membernya itu bonus yang menarik. Bukan untuk tradingnya, ya bukan robotnya. Yang menarik adalah skema bonusnya. Itu yang bikin orang terus pengen gabung, ngajak orang lain lagi. Dan orang lain lagi yang gabung, gua rasa juga mungkin tertarik bukan karena robotnya bisa make money, tapi karena kalau dia mengundang orang lain lagi bisa dapat duit lagi, gitu kan? Ya. Ya. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Oke. Ada nggak? Bagian chat ada ya, bro? Di chat nggak ada, Ada komen-komen aja. Ya, komen ada. Apakah live ini ada rekodnya? Bisa. Nanti live ini kita pasti posting rekodnya, bro. Ya. Ya, nanti cek di IG-nya kita ini aja. Nanti di bagian recording dari IG live akan ada. Ini ada yang komen nih. Ada yang tidak tahu, ada yang nggak tahu, ada yang memang tidak mentahukan diri. Nggak mau tahu gitu. Iya, Nggak mau pura-pura tahu, nggak ya. tahu, nggak mau tahu. Oke. Ada nih pertanyaan dari Raesti. Kalau copy trade gimana, Pak? Nah, copy trade. Silakan Pak Johan. Seperti robot sebenarnya, robot trading tuh ada bener. Copy trade juga ada bener. Tapi nggak ada robot trading yang menjanjikan keuntungan seperti robot trading yang terduga Ponzi ini. Gitu. Sama juga nggak ada copy trade yang menjanjikan keuntungan seperti robot trading ini. Gitu. Nah ini hebatnya skema Ponzi ini. Dia memakai sesuatu yang real, bungkusannya itu sesuatu yang benar, gitu loh. Makanya orang percaya kan, karena memang ada gitu, ya kan?
dari zaman dulu juga begitu kan, 100 tahun lalu orang investasi yang Ponzi ya kan itu ngakunya investasi perangko beneran gitu. Iya. Orang bisa untung dari investasi perangko ya, atau beli apalah pohon jati lah apalah ya Bu, story kan bisa beda-beda gitu. Story-nya bener gitu. Tetapi kan nah jadi bener ada namanya robot trading, bener ada namanya copy trap gitu. Tapi yang benar itu tidak menjanjikan keuntungan yang seperti ini gitu. Nah, nggak ada robot yang sebegitu canggihnya sampai untung terus gitu. Nggak ada. Atau yang kalau rugi pun hanya sesekali ya bisa disetel rugi lah supaya kelihatan real gitu. Nggak ada gitu. Jadi robot trading itu benar, copy trade itu benar ada ya, real terutama di forex ya dan derivatif yang lain, tapi dilihat aja gitu. Kalau untungnya luar biasa sekali, too good to be true, it usually is too good to be true gitu ya. Memang nggak mungkin gitu. Gimana caranya mereka bisa ngasih uang seperti itu? Hanya satu cara, Ponzi scheme dong. Ya, ambil dari bawah ngasih ke atas gitu. Ya, kok kan gini. Saya juga ada baca ada syarat dari pemerintah untuk melegalkan ya, macam-macam syaratnya, termasuk pakai broker lokal, tidak boleh pakai, tidak pakai multi level market, tidak boleh pakai skema multi level marketing gitu kan, tidak boleh ada bagi profit gitu kan. Lah itu nggak akan menarik gitu kan bro. Betul. Nah, itu mah robot trading biasa ya kan. Itu copy trade biasa, tidak menarik ya, nggak akan ada yang mau gabung gitu ya. Bukan sedikit yang mau gabung, sorry, bukan tidak ada yang mau gabung, sedikit yang mau gabung. Yang bikin ini jadi heboh, yang bikin jadi menggiurkan kan bukan robot tradingnya seperti kita bilang tadi kan, tapi uang yang didapat dari rekrut member gitu kan, keuntungan yang didapat dari bawah ngasih ke atas gitu. Itu yang kemudian menggiurkan gitu, bukan robotnya. Robotnya memang ada gitu. Dan kalau teman-teman dengar di YouTube dan sebagainya, komentar-komentar mereka yang ngerti trading, karena mereka komentar karena ngerasa mungkin sama seperti kita ngerasa ya karena nggak ada yang seperti itu di dunia trading gitu loh. Ya, ini juga edukasi buat teman-teman kan gitu. Gitu bro. Yes. Tapi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu apa itu copy trade, jadi memang di dalam salah satunya dunia forex ada sebuah sistem di mana saya sebagai seorang trader profesional, saya membuka portofolio tradingnya saya buka portofolio trading saya ke sistem dari sekuritas itu, broker itu, dan kemudian saya mengizinkan siapapun untuk mengcopy ya tradingnya saya gitu, mengcopy tradingnya saya. Jadi ikutin portofolionya saya. Dan untuk setiap keuntungan yang didapatkan karena meniru saya dapat sekian persen. Nah, jadi dengan kepintaran saya, dengan kemampuan saya, orang bisa niru saya dan saya dapat keuntungan sekian persen bagi hasil lah istilahnya dari orang-orang yang niru saya. Jadi sistem itu memang ada, namanya copy trade gitu ya. Dan tentu aja balik lagi nggak selalu benar kan, orang yang ditiru juga kadang bisa salah gitu ya. Nah, itu. Oke, bro, sorry gua masih pamitan dulu, ada kelas setelah ini. Oke, ya siap. Silakan siap. lanjut. Thank you Pak Kun. Ya, ciao. Oke, silakan teman-teman lain kalau ada pertanyaan seputar robot trading Ponzi. Ya, oke, menarik nih. Ya, ini sebenarnya kita pribadi, saya dan juga Pak Kun dan Bro Fer juga sebenarnya kita sering bicarakan ini secara pribadi dan sering kenapa? Karena bagi kita concern, terutama karena ada teman-teman kita juga yang ikutan dan kita merasa bahwa cara ini adalah satu skema yang dibuat untuk sengaja menyasar orang yang tidak mengerti gitu loh. Ya kan bro?
Betul, sengaja betul. yang sengaja menyasar orang yang tidak mengerti. Nah, kita sebagai edukator gitu ya, kita passionnya kan memang edukator ya. Jadi kita ngerasa ya sungguh tidak tidak apa namanya, sungguh sungguh apa ya, sungguh apa, orang mengambil kesempatan dari ketidakmengertian orang lain gitu, ya kan? Nah, kalau sama-sama semua, karena sebagian besar mereka yang ikut ponzi ini kan tidak mengerti kemudian, bro. Betul, nggak ngerti. Ya, Betul. ada yang ngerti, tahu bahwa itu ponzi, tahu bahwa ini ya apa, kita bisa untung lah kalau kita masuk duluan gitu kan. Ya, silakan, itu uang dia, mau main ya udah gitu kan. Tapi akhirnya ujung-ujungnya adalah mereka yang dirugikan adalah mereka yang tidak mengerti. Mereka yang bahkan bersedia jual mobil, jual rumah, gitu kan, jual tanah, gitu kan, bahkan ngutang gitu untuk masukin uangnya ke sana, uang yang kemudian dibagi-bagi kan ke atas gitu. Itu yang menurut Betul. kita nggak adil banget. Orang-orang yang nggak punya pengetahuan bukannya diedukasi, tapi ya dalam tanda kutip ditipu ya gitu. Ya, dan menyesatkan, dan akhirnya kan dengan uang yang pas-pasan, dengan uang yang sebenarnya tidak mereka punya, mereka menaruhkan segalanya, ya kan? Dan akhirnya mereka Ya. kehilangan. Itu kan yang paling bahaya kan. Nah, ini ada komen nih kok. MLM dan Ponzi beda ya Pak? Well, MLM itu belum tentu ponzi, ya kan? Hmm. LM itu adalah kan strategi bisnis, strategi pemasaran lah, ya kan? Ya, Multi level marketing, artinya pemasaran langsung, ya, berjenjang. Nah, jadi ada produk yang dipasarkan, yang ketika berarti orang yang memasarkannya harus kerja dong, nggak gampang bro, ya kan? Apa betul. waktu di CNI masarkan ekstersi Wih, setengah sampai mati bro. keliling-keliling. Wah, demoin. Oh kerja, ya kerja, dan nggak gampang. Hanya kalau berhasil memasarkan dapat keuntungan, gitu. Dan kalau dia rekrut orang untuk ikut memasarkan, ya kan, memang dapat keuntungan juga dari sana. Tapi itu pun diatur ya. Sekarang kayaknya kan diatur tuh berapa tingkatannya, persentasenya dan sebagainya. Nah, tentu perusahaan terbatas nih ya untuk membagikan keuntungannya karena terbatas oleh keuntungan yang didapat dari harga produknya kan itu nggak bisa jual harga produknya sembarangan setinggi-tingginya kan karena keuntungannya kan kalau kadang siapa yang mau beli gitu kan nah, Ya, kan pasti ada batasan rasional untuk keuntungan yang dia bisa hasilkan. Nah, keuntungan itu memang kemudian masuk ke perusahaan, masuk ke tenaga penjual, mungkin juga masuk ke upline-nya yang dianggap berjasa membina dia gitu kan. It is okay. Kalau saya nggak ada, saya rasa kita nggak ada. Sekarang kita kebanyakan orang tidak against multi level marketing, ya kan? Tidak salah multi level marketing. Kecuali kalau yang ngerekrut maksa-maksa lah ya orang jadi sakit hati gitu ya. Tapi multi level marketingnya sendiri kan tidak salah. Itu cara pemasaran. ya, Ponzi scheme bukan multi level marketing. Ponzi scheme bisa dipasarkan dengan cara multi level marketing, ya kan? Tapi tidak semua tapi multi level marketing itu bukan Ponzi scheme, ya kan? ya, Ponzi scheme biasanya dipasarkan dengan multi level marketing. Nah, Ponzi scheme bisa lebih bebas karena nggak ada produk, bro, ya, ya kan? betul. Hanya Muter duit. cerita, Iya, iya, hanya cerita. Ambil uang dari bawah dibagi ke atas, gitu. Kenapa ini dilarang sebenarnya nanti kita bahas di di subtema berikutnya nanti kenapa itu apakah ini haram atau halal gitu ya. Kenapa ini dilarang? Ya, bahkan di Indonesia juga sebenarnya dilarang kan ponzi scheme. Kenapa? Karena pasti pada ujungnya sebagian besar orang itu akan dirugikan. Hmm. Ya kan? Karena kan uangnya selalu berputar dari bawah. Uang kan akan mengalir, bro. Itu kayak hukum kekekalan energi ya. Uang kan nggak bisa, uang kan akan mengalir ke suatu tempat, kita bilangnya money flow gitu ya. Nah, pasti Betul. dari bawah itu lari ke atas gitu. Nah, yang duluan kan untung nih, ya kan Ya, dapat uang dari bawah terus gitu.
ya mungkin modal dia pun udah kembali, dia udah untung berkali-kali lipat, udah beli aset dari hasil itu. Tapi ketika yang direkrut, nah ini kuncinya nih biasanya, Ponzi scheme kemudian bubar ketika yang direkrut tidak cukup banyak untuk bayar member yang sudah ada. Dan pasti itu akan terjadi. Kita udah duga, sebenarnya kita udah ngomong tuh kemarin-kemarin kita bilang pandemi. Nah, pandemi ini mendorong Ponzi scheme ini berjaya. Kenapa banyak orang terdesak secara ekonomi, nggak punya pilihan, ya bisa dimengerti, mereka lari ke ini, Ponzi scheme ini. Uang gampang, uang cepat, pasti berhasil. Ya, bahkan ada banyak yang mengandalkan kehidupan sehari-harinya dari hasil Ponzi scheme. Ya. Oke, dari ini. Nah, lalu tapi kerugiannya adalah, bro, makin banyak yang direkrut, berarti next batch-nya mesti ngerekrut lebih banyak lagi. Dan perkaliannya itu makin gila gitu. Ya. Ya kan? Itu ditambah karena satu berhasil, muncullah pesaing-pesaing yang lain. Berarti yang bisa direkrut makin berkurang, gitu kan? Iya, iya. Ada kompetitor. Kita duga nih, wah kalau melesat seperti ini sebentar lagi ambruk. Tapi jujur saya juga berpikir at least bisa bertahan sampai akhir tahun inilah. Saya pikirnya begitu. Hitung-hitungan saya, ya estimasi saya gitu ya, bisa bertahan sampai akhir tahun ini. Tapi jempol ya buat pemerintah yang sebenarnya proaktif sekali, tidak tunggu ambruk, tapi menutup sekarang supaya jangan makin banyak yang jadi korban. Sekarang pun sudah banyak, bro. Iyalah, udah berapa tahun. Dan minggu ini dan minggu depan kita pasti akan baca beritanya, kita akan dengar videonya di YouTube, gitu ya. Kita akan lihat orang-orang yang akhirnya menyadari ya mereka terjebak gitu. Hari ini sih masih tenang-tenang, ya kan? Karena kan banyak yang dari leader-leadernya masih menjanjikan, oh nggak ada masalah, kita dalam proses dan bla 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 gitu kan, masih dipercaya, ya kan? Baru terjadi 1 minggu ya kayaknya ya, satu mingguan lah gitu kan. Tapi kalau udah minggu kedua, minggu ketiga, sebulan, nah saya rasa mulai itu kita akan dengar kehebohan, dan dengar-dengar ini kehebohannya bisa luar biasa karena uang yang terlibat katanya itu sangat besar sekali. Ada yang bilang puluhan triliun, ada yang bilang ratusan triliun. Nah, Anda bayangkan tuh, berapa banyak orang yang uangnya nggak bisa diambil. Ya. Itu bukan uang kecil, kadang-kadang yang mereka taruh. Jangan-jangan bisa mengalahkan skema pensinya itu, Bernie Madoff. We don't know. Itu memalukan sih sebenarnya kalau sampai begitu sih ya. Menunjukkan bahwa kurangnya edukasi finansial sebenarnya. Ini ada komentar nih dari Andika Smart nih. Salah satu kaki gede bot merek XXX nyewa ruko gua di sebelah rumah. Mau prospek gua bilang mending dagang somai aja. Lo kalau disewa ya nggak apa-apa, suruh bayar di depan loh, bro. Ya kan? Iya, bener. Pasti kan bayar di depan ya sewanya ya, jangan bulanan ya. Nggak apa-apa. Nggak kan dia mau sewa kan bayar. Nah, ini ada komentar lagi nih, Pak. Itu robotnya bisa beli dan kita bisa pilih nggak? Robotnya mau cewek atau cowok? Itu bercanda itu ya. Bercanda aja. Kayaknya ada pertanyaan nih. Maurena 70 di question. Okay. Marketplace signal gimana, Pak? Saya pernah masuk bayar 6 juta, tapi saya bayar 3 juta. Setelah masuk di dalam, dibiarkan aja. Untung kenal HBC, banyak belajar baik invest dan trading juga. Terima kasih tim HBC, pelan-pelan saya belajar saham, invest, dan trading di HBC. Thank you, Bu Maurena. Oke, marketplace signal, saya nggak pernah dengar nih. Orang punya istilah macam-macam sih sebenarnya. Mungkin yang disebut marketplace signal itu adalah sebenarnya ada mungkin software yang memberikan kayak ini ya, kayak sinyal beli saham, rekomendasi ya, sinyal beli saham lah, ya kan, sinyal beli saham. Nah, saya masih melihat itu kan itu sebenarnya kecerdasan
kita juga ya apakah barangnya bagus, apakah jasanya bagus dan sebagainya. Saya kira kembali pada penilaian kita masing-masing lah gitu ya. Ada kita sebagai pembeli seharusnya kan kita harus check and recheck dulu. Kita harus clarify dulu. Ya kan? Apa yang ditawarkan, apa benefitnya, apa yang sungguh, bahkan kalau bisa apa track recordnya gitu kan. Nah, sehingga kita nggak beli barang yang jelek gitu. Nah, tapi ya itu tetap kalau saya bilang ya kita sebenarnya apapun yang ditawarkan orang kan kita harus cek dan recheck. Betul nggak, Bro? Betul. Nah, yang sepanjang orangnya honest, transparan, menurut saya dia menawarkan sesuatu kan dia cerita apa adanya, saya pikir orang bisa nawarkan apapun ya. Tetapi yang berbahaya kan yang model Ponzi ini gitu. Yang ditawarkan apa, yang dibaliknya apa gitu. Ngomongnya trading ya, tapi ternyata Ponzi gitu. Nah, itu yang berbahaya tuh. Dan masalahnya tidak banyak orang ngerti. Kenapa kita bahas ini juga teman-teman? Bukan karena lagi heboh aja, tapi karena kita pengen ngasih tahu teman-teman ya, sebagai edukator saham, kita pengen kasih tahu teman-teman yang trading tuh nggak seperti ini loh gitu. Ya, Pak Kun jadi cerita mau jadi trader itu kerja gitu, bukan. Nah, kalau kita dengar ada orang trading untung terus nggak perlu kerja, kita nggak percaya gitu, karena nggak dalam sepanjang yang kita tahu nggak ada yang seperti itu gitu, dan nggak logis gitu sampai ada yang seperti itu. Kalaupun ada, Bro, kalaupun ada seperti Pak Kun tadi bilang, mungkin kecanggihan teknologi, kecanggihan artificial intelligence, ada robot trading yang ternyata bisa bisa trading menang terus gitu kan. Kalaupun ada, masa orangnya mau ngasih tahu, Bro? Ya, gue diam-diam dong kalau ada dong. Ya kan, supaya orang lain bisa, supaya kalau semuanya pakai robot gua kan, ya mana bisa tradingnya menang gitu kan. Ya, siapa yang beli, siapa yang jual, semuanya posisi beli. Iya. Semua posisi beli ya, jadi nggak liquid dong gitu. Jadi kan gue diam-diam pasti gitu. Nggak akan ngomong-ngomong kalaupun ada gitu ya. Tapi ya itu sih berhayal. Mungkin Bro. siapa tahu suatu hari nanti itu AI yang kemarin jago main ego itu ya bisa beralih AI-nya untuk trading saham. Tapi ini komentar nih kok, lanjutan nih yang tadi nih, yang robot cewek-cowok. Beneran Pak? Katanya robotnya bisa pilih. Kalau robot cowok Senin sampai Jumat tradingnya. Kalau robot cewek Senin sampai Minggu tradingnya. Dia beneran ada. Oh, kita belum dengar ya. Iya, kita juga baru dengar nih, seru nih. Ini buat pertama kali kita dengar. Tapi juga masuk akal nih menurut saya. Karena gini nih, karena mungkin kehebohan ini nanti bisa muncul yang menebeng kepopuleran robot trading. Iya. Yang kecil-kecil nggak akan gede, tapi muncul hanya untuk ya cari uang sesaat lah gitu ya. Yang karena orang kan yang biasa ya, maksudnya orang heboh, dengar viral gitu. Nah, jadi bisa tuh ya, bahkan dijanjiin yang lebih parah lagi gitu ya, yang makin nggak masuk akal dijanjiin bisa ada. Nah, pesan kita sama teman-teman sih, again sebenarnya satu hal yang sangat simpel sekali sih. If it is too good to be true gitu ya, it usually is. It usually is. Kalau kayaknya nggak mungkin ya, nggak masuk akal. Nggak masuk akal ya, jangan percaya gitu. Pasti ada apa-apa di baliknya. Ya, kita mungkin nggak bisa membuktikan, kita mungkin nggak punya datanya, karena kita nggak menyelidiki sampai sedalam itu gitu ya. Tapi kita perlu berpikir apakah kita mau mengambil, bahkan ngajak orang dekat, ngajak sahabat. Saya nggak habis pikir, maksudnya orang-orang yang punya nama baik, ya, orang-orang yang terkenal, ya dikenal orang gitu, mau ngajak-ngajak orang lain karena saya pernah ditunjukin, Bro. Aku pernah ditunjukin chat dari satu grup nih yang memang udah scam, memang sudah kabur lah. Memang udah bubar nih.
itu leader-leadernya itu sampai dimaki-maki loh sama bawahannya tuh. Bilang, "Oh ya Pak, selamat sekarang ya udah makan uang saya. Semoga kamu selamat akhirat." Gue semua makian muncul lah gitu loh. Kan nggak enak banget gitu. Iya, iya, iya. Buka ya saya nggak tahu maksudnya kalau saya di dalam posisi seperti itu kan dapat uang berapapun ya nggak ada hasil, nggak ada gunanya gitu. Nah, teman kita maki kita, saudara kita maki kita, gitu kan? Orang yang nggak kenal aja maki-maki kita, yang mana enak? Saya nggak bisa membayangkan. Nah, itu yang apa ya? Yang again, memang Ponzi memang kelihatan uang gampang, tapi jangan lupa gitu, ada resikonya juga.